Bismillahirrahmanirrahim. Qala alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Qala al-muallifu As-Sayyid Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf fi kitabihi At-Taqriratu As-Sadidatu hafadhahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Amin. Halaman 66. Yang ketujuh, kesunahan setelah selesai wudu. Nah, kemarin kan terakhir basuh kaki. Satu, meminum sebagian sisa air wudu. Nah, kalau ada lebihan minum. Sisanya itu loh. Ada orang berwudu di gayung, ada sisa di gayung diminum. Tapi lihat-lihat kalau seandainya sakit perut, ya jangan juga. Ya, dilihat nih. Ya, Abuya jarang mengamalkan ini karena khawatir sakit perut. Ya, tanganmu. Paham ya? Nah, itu. Tapi kalau berwudu dengan air masak, minum itu. Kalau ada orang ngadu sama abuyanya, Abuya, anak saya nakal, mucil, nggak pintar-pintar, ada nggak resepnya? Biasanya Abuya nyuruh ibu berwudu, tapi sebelum berwudu mandi bersih dulu, artinya seluruh badan bersihkan. Kemudian keringkan badan, lalu berwudu dengan air masak atau air mineral. Ya, minum wudu dengan air masak. Air bekas wudunya ibu itu ditampung di ember atau di embernya juga bersih. Dari wajah semuanya. Ya, semuanya sampai ke kaki, dari ini membasuh telapak tangan, kumur-kumur hidung, terus sampai membasuh kaki. Air itu ditampung, kemudian minumkan ke anak ibu. Insya Allah tuh berubah dia punya akhlak, berubah juga ilmunya. Ini kamu nih Nana, yang oleng-oleng ini Nana. Yang pelanga-pelongo, coba. Ahlam pulang ke rumah, mama, kamu manggil apa? Mama, Kaumi. Mama, coba mama berwudu, kata Abuya, suruh berwudu. Wudunya pakai air masak. Nah, nanti bekas habis bekas air wudunya mama itu disampung. Ahlam minum. Abuya bilang begini. Ininya alam cerdas, gak lagi mengantuk, gak lagi loadingnya lama, pintar. Kalau nggak percaya, buktikan. Ya, jangan mamamu yang minta, kamu yang minta. Kamu yang minta, buktikan saja. Nah, Abuya itu tidak sempat waktu itu, karena Abuya sering belajar keluar apa semuanya. Sampai akhirnya mamanya Abuya meninggal, nggak sempat juga melakukan itu. Kamu masih ada punya mama, lakukan itu. Paham nggak? Itu itu suruh minum wudu mamanya itu minta kamu pulang, mak wudu mak, suruh Abuya minum, ya suruh wudu. Tapi bersihkan dulu badan mamamu. Wudu mamamu pakai air masak, air yang bisa diminum. Nah, kamu tampung kan? Dah lagi kamu yang begitu modelnya. Begini nah. Kalau nggak percaya, buktikan saja. Numpung mamamu masih hidup. Berani nggak? Ulang sana, ridho itu sana. Begini dok. Yang mengantuk-mengantuk, yang oleng-oleng itu buktikan itu. Teman Abuya itu ada satu orang,
yang kita kunjungi nanti ke Bontang kalau jadi ke Bontang tuh. Itu anak waktu mondok sama Buya di Abdurrahman. Dia santai, itu belajar santai aja dia. Kata Buya, kok kamu ini pintar banget sih? Apa dia bilang? Aku minum air bekas wudhu mamaku dulu. Dari itu katanya langsung minum bekas air wudhu mamaku, kata dia. Yang putri-putri, nah, numpung kamu masih punya mama, kerjain. Jangan malu kamu, kalau malu rugi kamu. Nanti kamu bakti sama mamamu, bakti sama bapamu, anakmu, kamu punya anak, bakti luar biasa. Berubah tuh, nggak lagi mucil. Asalkan kamu yang minta, bukan orang tuamu yang maksa. Orang tuamu dengar Abuya ceramah begini, atau ngelapor, Abuya anakku tuh mucil banget, gimana Abuya? Abuya kasih resep ini, tapi mamamu yang bikinin, kamu disuruh paksa minum, belum mujarab itu. Ibarat kata cuma 50% saja. Tapi kalau kamu yang minta dengan kesadaran hati kamu sendiri, lihatin aja, Abuya jamin itu insya Allah. Paham gak kira-kira? Nanti pulang, kalau kamu liburan, ambil tuh air wudhu. Jangan sampai mama mau meninggal belum sempat kamu pakai itu, rugi kamu, rugi. Ya, lakukan itu. Kamu berani minta air bekas gurumu, bekas ulama ini, kiai ini, berebutan minum bekasnya punya kiaimu, berebutan minum bekas apa namanya itu, Habib ini, Habib itu, ulama ini, ulama itu, kiai ini, kiai itu. Nah, kamu ndak pernah makan bekas punya mamamu, rugi. Paham nggak? Nah, itu aja syaratnya. Artinya kalau mau pintar dulu, yang dapat ilmu ladun itu kamu minta. Itu yang muci-muci itu. Kerjakan, lihat hasilnya. Kalau kamu kepingin jadi baik, kalau kamu kepingin jadi, tapi kalau kamu tidak ada kepingin jadi baik, ya begini-gini aja, nggak mau pintar, nggak mau apa, ya sudah, nggak usah dikerjain. Kalau nggak dikerjain ya nanti turun temurun begitu juga. Kamu punya istri, punya anak, sama kelakuan anakmu tuh kayak kamu, bahkan lebih parah lagi. Ya, bahkan lebih parah lagi. Nah, jangan kamu pikir, aku nakal begini, berarti bapakku mamaku nakal juga dulu. Ya bisa jadi. Nah, jangan lagi keturunanmu begitu, maka kamu putus itu hubungan. Hubungan yang jelek tadi itu diputus dengan apa? Kamu bakti sama orang tuamu. Bagaimanapun orang tua tuh dulunya nakal, orang tua ini dulu nakal apa? Ketika dia sudah punya istri, sudah punya anak, dia berpikir 1000 kali berpikir. Apa dia pikirkan? Aku dulu nakal, aku dulu bandel. Aku punya anak, gak kepingin anakku ini seperti aku dulu, gak kepingin. Itu orang tua pasti berpikir itu. Walaupun jahatnya bagaimana, dia berpikir anakku ini jangan lagi, jangan seperti aku. Cukup aku yang nakal, cukup aku yang susah, anakku jangan. Nah ya, itu orang tua itu. Tapi kalau ada orang tua yang betul-betul buta mata hati, dia masa bodoh dengan anaknya. Paham ya? Nah, jadi meminum sebagian sisa air wudhu. Lanjut. Dan juga memercikannya ke sarung. Nomor 1, ketika diduga ada kotoran di sarungnya. Nah, jadi habis selesai wudhu nih, ambil air bersih, percikan sedikit saja ke sarung, ya, atau di bawah di antara dua paha percikan, atau di dekat ujung sarung, ujung baju, yang kalau perempuan gamis atau apa itu mukanya, percikan. Untuk apa? Untuk menghilangkan was-was dalam hati. Nanti kalau seandainya, kenapa basah ini? Jangan-jangan bekas najis. Nah, supaya menghilangkan was-was itu, maka percikan air bersih. Nanti kalau selesai wudhu, berjalan, ini basah kenapa? Oh,
ini basah bukan percikan yang lain, ini bukan percikan najis, tapi percikan yang tadi ku sengaja ku siram di situ, alias airnya suci. Itu sunnah hukumnya. Ya, untuk apa? Untuk menghilangkan was-was. Itu bagi yang was-was. Tapi kalau yang tidak was-was aman saja. Nomor 2, berdoa setelah wudu dengan menghadap kiblat. Perhatikan nih, dan mengangkat kedua tangan sekira bagian ketiak yang putih bisa terlihat. Emang ketiak putih? Nah, gini caranya, perhatikan. Selesai wudu, berdoanya menghadap kiblat, pandangan mata ke langit. Walaupun kata ulama, wa in kana a'ma, sekalipun orang yang berdoa itu buta. Ada orang buta berdoa, tetap dia berdoa seperti itu, menghadap kiblat, pandangan matanya ke langit. Wa in kana a'ma, walaupun buta. Apalagi ngelihat ke langit. Jangan toleh sana, toleh sini, jangan pelongo, hadap ke langit. Pandangan matanya. Paham kira-kira? Kemudian mengangkat tangan, kedua tangan diangkat gini sampai kelihatan ketiak ini. Bagi siapa ini? Bagi laki-laki. Bagi perempuan tidak perlu ngangkat begini, cukup begini saja. Tapi kalau pandangan mata ke atas menghadap kiblat. Tapi bagi perempuan tidak ada begini. Paham ya? Nah, gini saja. Kalau laki-laki angkat tangan sampai ke atas. La ilaha illallah. Kalau berdoa bukan selesai wudu, artinya berdoa biasa. Maka para ulama banyak menyarankan kalau berdoa itu pandangan mata ke bawah, ini ke tanah. Boleh begini, kalau dia begini menyatukan tangannya, pandangan matanya ke telapak tangan. Tapi kalau dia buka begini, pandangan matanya ke tanah. Itu apa? Lebih khudu, lebih santun, sebagaimana kalau orang minta di pinggir jalan. Minta pak, belum makan pak, 3 hari nggak makan nasi, cuman makan lontong saja. Orang minta aja, ya rendah hati. Nggak ada orang minta lah. Oh, itu bukan minta, itu namanya begal, itu namanya. Kalau kita minta sama seseorang begitu caranya, apalagi sama Allah, lebih beradab lagi. Boleh begini tangannya, boleh terbuka. Kalau tangannya disatukan, pandangan mata ke telapak. Tapi kalau dibuka, pandangan mata ke tanah. Paham kira-kira? Tapi kalau doanya dahsyat ini. Doanya dahsyat bukan untuk pribadi, tapi untuk umum. Bukan untuk pribadi. Kalau untuk pribadi begini. Ya, untuk pribadi kamu apa semuanya begini. Sampai meneteskan air mata boleh. Tapi kalau doanya umum, kamu jadi khatib, kamu penceramah, doanya umum untuk kemerdekaan Palestina, ini minta jauh dari bencana, maka boleh dengan suara yang lantang, bukan suara lirih. Kalau lirih tadi untuk doa pribadi. Jangan nyaring-nyaring, ya Allah minta mobil. Oh, kata orang, apa ini? Kalau minta pribadi lirih-lirih. Tahu lirih nggak? Bisik-bisikan sama Allah. Dan paling afdal berdoa itu di sujud. Hebatnya tuh, suaramu di lantai ketika salat, suaramu di lantai tapi kedengaran di langit. Kamu sujud di lantai, ketika sujud berbisik di lantai, tapi doanya sampai di langit. Itu kalau pribadi, doanya lirih. Tapi kalau doanya untuk umum, muslimin muslimat, maka boleh dengan suara lantang,
Mengangkat tangan begini boleh, bahkan begini boleh. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika perang Badar nih, jumlah kaum muslimin 313 orang. Kaum kufar Quraisy berapa orang? 1000 orang atau lebih daripada itu. Jadi 1:3 nih. Hadap-hadapan 1:3. Kira-kira kamu kalau dikeroyok 3 orang bisa nggak? Insya Allah mati. Sahabat waktu itu persediaan makanan nipis. Mereka berperang dalam bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan, dalam keadaan lapar, haus, mengantuk, nggak punya senjata. Ngelihat begitu banyaknya orang kafir Quraisy, Nabi berdoa sambil berjinjit nih. Berdoa berdiri sambil jinjit, berdiri dengan jari kaki, berjinjit Nabi, ngangkat tangan, selendang Nabi jatuh. Kalau bahasa kitanya nih, kalau doanya ini ya bahasa, ya Allah, jangan sampai kalah kaum muslimin ini. Kalau seandainya kalah, habis cerita. Kalau kalah, habis cerita orang Islam. Dibantai orang Islam, selesai semuanya. Kenapa? Karena kalau dari segi perhitungan kalah. Tapi doanya Nabi berdoa bukan untuk pribadi tapi untuk semuanya. Makanya kalau untuk semuanya boleh. Berdiri berjinjit Nabi sambil ngangkat tangan, selendang Nabi jatuh, deng. Sayyidina Abu Bakar di samping Nabi sambil megang nih baju selendang Nabi, baju gamis Nabi. Kafa ya Rasul, kafa ya Rasul. Cukup ya Nabi, cukup wahai Rasulullah. Doamu didengar sama Allah. Artinya nggak mungkin nggak didengar, nggak mungkin nggak dikabulkan. Tapi Nabi nggak memperhatikan Sayyidina Abu Bakar. Nabi tetap berdoa, terus berdoa. Sayyidina Abu Bakar ini mengeri ini ya, histeris ngelihat doanya Nabi ini. Tapi Nabi nggak berhenti. Sampai kapan Nabi berhenti? Ketika Nabi telah melihat malaikat-malaikat turun dari langit, baru Nabi berhenti. Selesai. Berarti Allah sudah pasti nolong nih. Kalau tadi belum berhenti Nabi. Ketika malaikat sudah turun dari langit, baru Nabi berhenti. Nabi biarkan saja, biar malaikat yang turun tangan. Sahabat itu kalau perang ngantuk. Kalau perang ngantuk, tapi kalau sholat nggak ngantuk. Itu para sahabat belajar di depan Nabi, sholat, ibadah, itu nggak pernah ngantuk. Tapi kalau perang ngantuk. Beda orang munafik. Kalau orang munafik, nih perhatikan nih, belajar ngantuk, sholat ngantuk, dengar khatib ngantuk. Itu orang munafik itu. Tapi kalau perang, ngantuknya bagaimana? Nggak bakal ngantuk tuh orang munafik tadi. Kenapa orang munafik ketika perang nggak ngantuk? Takut Islam, orang Islam, para sahabat, perang itu dianggap mainan. Jadi ketika perang itu ngantuk. Sahabat tuh megang pedang, musuh di hadapan sudah mau nimpas, mengantuk nih sahabat, nggak ada takut mati sedikit pun. Pedang jatuh dari tangan. Ketika pedang jatuh dari tangan, orangnya nggak lama jatuh juga saking ngantuknya di hadapan musuh. Ketika jatuh, jar orang Banjar teilan. Tahu teilan? Terbangun dari tidurnya, dari ngantuknya. Ketika sudah terbangun, ngelihat musuh sudah mati terkapar di depan situ, badannya hitam membiru. Kata sahabat, siapa yang bunuh ini? Siapa yang bunuh? Malaikat. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak kelompok yang sedikit ternyata bisa mengalahkan kelompok yang besar. Kaki kanan kalau masuk. Masuk kanan, keluar kiri. Ya. Berapa banyak yang sedikit, golongan sedikit bisa mengalahkan golongan yang banyak. Tapi kata Allah, biiznillah, dengan izinnya. Nah, jadi kalau berdoa begitu. Tapi kalau berdoa yang bukan untuk umum, pribadi, bukan wudu, nah begini caranya.
Boleh begini, pandangan mata ke telapak tangan. Kalau dibuka, boleh juga pandangan mata ke tanah. Ini untuk pribadi. Jangan nyaring-nyaring, berbisik dengan Allah Ta'ala. Kamu bisikin kalau di tempat sujud, bisikin tuh lantai. Allah, saya minta pintar. Saya minta ke Hadramaut. Saya kepingin sekolah ke Hadramaut. Minta di situ. Seringin minta. Itu hebatnya orang berdoa berbisik di lantai, tapi doanya kedengaran sampai ke langit. Tapi kalau umum boleh dibuka tangan, pandangan mata boleh ke atas, boleh. Makanya kalau Habib Umar tuh, kalau berdoa sampai begini. Kamu lihat fotonya Habib Umar, banyak nggak? Angkat tangan. Untuk apa itu? Untuk umum. Tapi khusus wudu ini untuk pribadi. Diajarkan sama Nabi hadap ke kiblat, badan hadap kiblat, mata ke langit sambil mengangkat kedua tangan. Ini khusus untuk wudu. Paham kira-kira? Ya. Baik, kemudian kalau berdoa kunut dalam sholat, doa kunut itu kan untuk umum. Maka kalau berdoa kunut di dalam sholat itu tidak boleh memandang ke atas langit. Boleh begini berdoa, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Tapi nggak boleh begini, makruh hukumnya. Kalau dalam salat nih, walaupun itu doa untuk umum. Di Mekah nih, imam-imamnya tadi mana? Orang kunut nazilah. Angkat tangan mereka, nyaring suaranya, tapi pandangan mata ke tempat sujud. Paham nggak di perbedaan-perbedaannya? Lanjut. Bacaan doanya adalah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas salihin. Aku bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, hanya Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bersuci, dan jadikanlah aku termasuk dari orang-orang yang bertaubat. Jadikanlah aku termasuk dari orang-orang yang bersuci, dan jadikanlah aku termasuk dari hamba-hambamu yang saleh. Nah, itu doanya. Suka bertobat, suci, saleh. Karena urutannya begitu. Kalau orang bertobat, berarti dia telah mensucikan hatinya. Kalau dia telah mensucikan hatinya, berarti dia orang saleh. Jadi tanda orang saleh, hatinya bersih. Hatinya bersih apa? Berarti dia suka bertaubat. Urutannya begitu tuh. Yang ketiga, membaca surah Al-Qadar 3 kali, ayat kursi dan Al-Ikhlas. Kursi sekali, Ikhlas sekali. Kalau Al-Qadar 3 kali. Nanti diterangkan kenapa, apa manfaatnya membaca itu, nanti akan diterangkan di belakang. Yang keempat, salat sunnah wudu, yaitu salat yang dilakukan setelah selesai wudu. Sekira dianggap salat yang dinisbahkan ke wudu. Saat salat sunnah membaca surah Al-Kafirun. Rakaat pertama nih
dan al-ikhlas rakaat kedua. Salat sunnah wudu bisa digabungkan dengan salat yang lain dengan cara diniati kedua-duanya. Ini yang Abuya kerjakan. Kalau selesai wudu, kamu ngerjakan salat qabliyah, gabungin saja niatnya. Aku niat salat sunat wudu dan qabliyah maghrib kah, qabliyah zuhur kah, tapi diniatkan, gabung niatnya. Aku niat salat sunah wudu dan qabliyah apa begitu. Kalau Abuya datang ke masjid, Abuya gabungin. Aku niat salat tahiyatul masjid, salat sunat wudu, qabliyah, taubat, hajat, istikharah, awabin. Selesai. 6. Jadi dapat pahalanya boleh. Imam Ramli membolehkan. Aku niat salat wudu, tahiyatul masjid, qabliyah zuhur, taubat, hajat, istikharah, awabin. 7 semuanya. Nah, di sini bukan masjid, ini mushola. Jadi kamu niatnya begitu aja, hilangin niat tahiyatul masjidnya saja. Pahalanya banyak. 1 sholat tapi dapat pahalanya Kapan kita boleh melaksanakan sholat wudu itu? Nah, para ulama beda-beda pendapat. Pendapat pertama mengatakan waktu kita melaksanakan sholat wudu itu adalah setelah wudu dengan senggang waktu orang membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Kira-kira berapa menit orang baca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas? Anggaplah 3 menit. Jadi kalau setelah wudu hanya diberikan waktu untuk salat sunat wudu 3 menit. Lewat 3 menit maka tidak ada lagi salat sunah wudu. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan senggang waktu salat 2 rakaat, kurang lebih 5 menit. Jadi setelah selesai wudu diberikan waktu 5 menit. Lewat dari 5 menit, pendapat kedua mengatakan tidak lagi disunahkan sunnah wudu. Pendapat yang ketiga mengatakan salat sunnah wudu itu waktunya adalah selama anggota badan belum kering dari air wudu itu. Kamu habis berwudu nih, wajah masih basah, tangan, kaki, kepala masih basah. Maka badan yang masih basah itu masih ada kesempatan untuk melaksanakan sholat sunnah. Kalau badannya sudah kering, maka pendapat yang ketiga ini tidak disunahkan lagi sholat sunnah wudu. Paham kira-kira? Pendapat yang keempat, dan ini yang Abuya ambil karena untuk Abuya ini yang cocok. Apa itu? Selama kita belum batal wudu, maka kita boleh mengerjakan sholat sunnah wudu. Itu yang Abuya biasanya kalau sore berangkat ya, jam 5 jalan sampai di masjid kayak tadi malam, masjidnya Jokowi, pas orang azan masuk langsung saja qabliyah tahiyatul masjid, aku sholat sunat wudu, sholat tahiyatul masjid, qabliyah maghrib, taubat, hajat, istikharah, awabin, bar. Paham gak caranya? Nah, Abuya ajarin tuh supaya dapat pahala banyak. Caranya seperti itu. Nah, jadi ngambil pendapat yang mana boleh. Nah, Abuya mengambil pendapat selama belum batal maka masih boleh melaksanakan sholat sunat wudu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Anda sempat taklimul ta'lim. Ya sudah, nanti aja ya. Sore bawa kitab Bulughul Maram, Fiqhul Islam, apa lagi? Fathul Qarib, 3 aja. Ya sudah. Ya sudah. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah alamin.